Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani. Saya dari Prodi Manajemen B. Saya di sini ingin menjelaskan tentang apa sih manajemen keuangan itu. Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana atau raising fund dan bagaimana menggunakan dana tersebut atau allocation fund. Dalam pengalokasikan dana, perusahaan tidaklah boleh sembarangan. Seorang manajer keuangan harus terlebih dahulu menguasai bidangnya secara matang, dikarenakan seorang manajer keuangan harus dapat mempertanggungjawabkan keuangan perusahaan yang di dalamnya. Terdapat bidang akuntansi yang dimana pelaporan keuangan perusahaan harus sesuai dengan keadaan di lapangan. Pembicaraan tentang keputusan dalam bidang keuangan yang dimana meliputi keputusan investasi, keputusan pembelanjaan, dan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan aktivitas secara efisien haruslah dapat dikuasai penuh oleh para manajer perusahaan. Sangatlah sulit untuk menghadapi tantangan dalam mengelola aktivitas secara efisien dalam perubahan yang terjadi di lingkungan, seperti persaingan antar perusahaan, perekonomian dunia yang tidak menentu, dan juga terhadap perkembangan teknologi yang di era modern ini meskipun pesat. Pengenalan manajemen keuangan. Manajemen keuangan memiliki peran dalam kehidupan perusahaan ditentukan oleh perkembangan ekonomi kapitalisme. Pada awal lahirnya kapitalisme sebagai sistem ekonomi pada abad 18, manajemen keuangan hanya membahas topik laba rugi. Selanjutnya berturut-turut yang memiliki peranan antara lain sebagai berikut. Tahun 1900 awal, yaitu penerbit surat berharga. Tahun 1930 sampai 1940, yaitu kebangkrutan reorganisasi. Tahun 1940 sampai 1950, yaitu anggaran dan internal audit. Tahun 1950 sampai 1970, eksternal perusahaan. Tahun 1970 sampai 1980, yaitu inflasi. Sedangkan tahun 1980 sampai 1990, yaitu krisis ekonomi keuangan. Tahun 1990 sampai sekarang, yaitu globalisasi. Perkembangan manajemen keuangan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kebijakan moneter, kebijakan pajak, kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi politik. Kebijakan moneter berhubungan dengan tingkat suku bunga dan inflasi, khususnya inflasi mempunyai dampak langsung terhadap manajemen keuangan antara lain 1. Masalah akuntansi, 2. Kesulitan perencanaan, ketiga permintaan terhadap modal, keempat suku bunga, dan kelima harga obligasi. Menurun kondisi ekonomi mempunyai dampak langsung terhadap manajemen keuangan antara lain yang pertama persaingan internasional, yang kedua keuangan internasional, yang ketiga kurs pertukaran yang berfluktuasi, yang keempat merger, pengambil alihan dan restrukturisasi, yang kelima inovasi keuangan dan rekayasa keuangan. Pengertian manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan mengalami perkembangan mulai dari pengertian manajemen yang hanya mengutamakan aktivitas memperoleh dana saja sampai yang mengutamakan aktivitas memperoleh dan menggunakan dana serta pengelolaan terhadap aktivitas. Beberapa definisi manajemen keuangan diberikan sebagai berikut. Leifman, usaha untuk menyediakan uang dan menggunakan uang untuk mendapat atau memperoleh aktivitas. Suat Husnan, manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. James Van Horn, segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, perdanaan, dan perolehan aktivitas dengan tujuan menyeluruh. Sedangkan Bambang Rianto, keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperoleh dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk mendapatkan dana tersebut yang efisien mungkin. Dan di sini juga ada fungsi manajemen. Fungsi dari manajemen keuangan ada 3, yaitu 1. Investment decision atau pembelanjaan aktif, keputusan penggunaan dana atau pengalokasikan dana, implementasi dari allocation of funds
yang meliputi bisa dalam jangka pendek dalam bentuk working capital berupa aktiva lancar atau jangka panjang dalam bentuk capital investment berupa aktiva tetap. Jangka pendek, penggunaan dana untuk mengoperasikan perusahaan. Jangka panjang, investasi dalam aktiva tetap tercermin di sisi aktiva kiri. Sebuah neraca komposisi aktiva harus ditetapkan, misalnya beberapa aktiva total yang dialokasikan untuk kas atau persediaan. Aktiva yang secara ekonomis tidak dapat dipertahankan harus dikurangi, dihilangkan atau diganti. Yang kedua, financial decision atau pembelanjaan pasif, yaitu keputusan dengan pemilihan sumber dana implementasi dari raising of funds, meliputi besarnya dana, jangka waktu penggunaan asalnya dana, serta persyaratan-persyaratan yang timbul karena penarikan dana tersebut. Yang ketiga, dividend decision, yaitu atau keputusan mengenai dividen untuk menentukan apakah dana yang diperoleh dan dihasilkan operasi akan dibagikan kepada pemegang saham atau investasi kembali. Dan di sini juga ada tujuan manajemen keuangan. Pada dasarnya, tujuan manajemen keuangan atau two main objective of financial management adalah memaksimumkan nilai perusahaan atau memaksimumkan kemakmuran pemegang saham, bukan memaksimumkan profit. Arti memaksimumkan profit berarti mengabaikan tanggung jawab sosial, mengabaikan resiko, dan berorientasi jangka pendek. Sedangkan arti memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau nilai perusahaan sebagai berikut. 1. Berarti memaksimumkan nilai sekarang atau present value, semua keuntungan di masa datang yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. Yang kedua, berarti lebih menekan pada aliran hasil, bukan sekedar laba bersih dalam pengertian akuntansi. Akan tetapi, di balik tujuan tersebut masih terdapat konflik antara pemilik perusahaan dengan penyedia dana sebagai kreditur. Jika perusahaan berjalan lancar, maka nilai saham perusahaan akan meningkat, sedangkan nilai hutang perusahaan dalam bentuk obligasi tidak pengaruh sama sekali. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai dari saham kepemilikan bisa merupakan indeks yang tepat untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan. Lingkup manajemen keuangan. Pembicaraan tentang keputusan-keputusan dalam bidang keuangan, yaitu keputusan investasi, keputusan pembelanjaan, dan kebijakan dividen dengan tujuan memaksimumkan nilai perusahaan atau memaksimumkan kemakmuran para pemegang saham. Yang kedua, pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen keuangan, yaitu penggunaan dana dan memperoleh dana lewat keputusan-keputusan investasi, pembelanjaan, dan kebijakan dividen agar nilai perusahaan bisa meningkat. Aliran kas antara pasar modal dan operasi. Penjelasan. 1. Kas diperoleh dengan menjual finansial aset atau saham, obligasi, atau sekuritas lain, atau mendapatkan kredit dari bank atau sumber lain. Yang kedua, dana yang diperoleh dari pemberi dana digunakan untuk membeli real asset yang digunakan dalam operasional perusahaan. Yang ketiga, apabila perusahaan bekerja dengan baik, real asset menghasilkan alir kas masuk yang lebih besar dari jumlah yang dibayarkan atau dikeluarkan pada saat investasi. Yang keempat, pada akhirnya kas tersebut diinvestasikan atau dikembalikan kepada modal atau pemegang obligasi maupun bank. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang manajemen keuangan itu. Sekiranya mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.